Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdatul Rafifah dari SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Kepada Dewan Juri yang saya hormati dan teman-temanku yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Selawat berbingkai salam kita sanjungkan kepada teladan umat, uswah hasanah, idola kita, idola dari para idola, the best idol, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan jahiliyah menuju jayanya Islam sampai saat ini. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tausiah tentang pemuda hebat. Masa muda adalah masa yang penuh dengan warna kehidupan dan harapan, memiliki fisik yang kuat dan mental yang masih akurat. Pemuda laksana bara api yang berkobar, melambangkan semangat yang tidak pernah luntur dan redup, kekuatan yang penuh keberanian yang tak pernah hancur. Oleh karena alasan inilah Presiden Soekarno pernah berkata, "Berikan aku 10 pemuda, akan aku goncangkan dunia." Sehingga jelas wajar bila pemuda memiliki peran penting dalam suatu negara. Pemuda dianggap sebagai tongkat estafet perjuangan di masa mendatang. Dalam sejarah Islam, pemuda memegang peranan yang sangat penting. Dikisahkan seorang pemuda dengan keberaniannya yang bernama Muhammad Al-Fatih. Ada yang tahu siapa itu Muhammad Al-Fatih? Beliau adalah sultan yang memerintah di dinasti Turki Utsmani, putra dari Sultan Murad II. Pada usia 12 tahun, beliau diangkat menjadi sultan dan mendapat julukan Al-Fatih, sang penakluk, karena telah berhasil menaklukkan Konstantinopel dan dilakukan pada saat usianya masih 21 tahun. Lantas, bagaimana pemuda saat ini? Seiring perkembangan teknologi, banyak perubahan yang terjadi pada pemuda. Perubahan zaman membawa dampak yang sangat bervariasi. Salah satu contoh nyata saat ini adalah maraknya penyebaran budaya Barat. Televisi sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan yang terjadi, karena televisi sering menayangkan acara yang berbau budaya asing, khususnya budaya Barat. Dari situlah remaja mulai mengenal dan lambat laun mereka akan meniru sesuatu yang pernah mereka lihat. Mulai dari kebiasaan, tingkah laku, gaya bahasa, bahkan sampai meniru cara berpakaiannya. Banyak pemuda muslim yang menganggap bahwa budaya Barat lebih modern. Jika mereka tidak mengikutinya, mereka dianggap kuno dan ada stigma kalau kita tidak mengikuti tren masa kini, maka kita akan dianggap sebagai orang yang kampungan. Sistem sekuler telah menghipnotis para pemuda tanpa terkecuali generasi terbaik, yakni Islam. Di era globalisasi, mereka menularkan virus F4, yaitu food, fun, fashion, and film. Hadirin rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Yang artinya, ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Ayat tersebut menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi, para pemuda penghuni gua. Mereka rela meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, serta teman-temannya demi menyelamatkan akidah dan keimanan kepada Tuhannya. Hadirin rahimakumullah, seorang pemuda hendaknya memiliki konsistensi yang tinggi dalam memegang teguh prinsip-prinsip yang telah diyakininya sesuai ajaran agamanya.
Pemuda bukanlah seseorang yang dengan mudah tergiur oleh indahnya godaan dunia yang hanya melunturkan akidah dan keyakinan terhadap ajaran agamanya. Semoga pemuda Islam saat ini dapat meneladani sikap dan pemikiran seperti Muhammad Al-Fatih yang tetap semangat dalam memperjuangkan Islam tanpa takut dan gagah berani dalam membela agama Allah. Bayi merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Semoga pidato ini menjadi berkah untuk lentera di alam barzah. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.